Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betfam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penanggaran dunia burung. Teman-teman, tema yang kita bahas pada kali ini yakni percuma ya murai batu seperti ini diembun. Jadi ada tipikal murai batu yang seharusnya jangan diembun terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini percuma ya murai batu seperti ini diembun. Jadi, sebelum kita mengembunkan burung murai batu, sebaiknya kita tahu ya keadaan kondisi dari burung murai batu kita. Burung murai batu yang diembun, seharusnya burung murai batu itu juga sudah siap lapang, dalam artian dari segi fisiknya juga oke ya. Dari segi kegacoran juga oke. Karena untuk mengembunkan itu menambah PD ya, dirinya atau mentalnya, memupuk mentalnya agar lebih bagus. Terus murai batu tadi juga, kalau mentalnya semakin bagus, maka kepercayaannya semakin bagus juga, maka power volumenya juga akan maksimal. Nah, ini bisa dipupuk di embunkan. Tapi ada beberapa murai batu yang fatal malah kalau diembunkan, yakni ketika burung murai batu kita belum bunyi. Burung murai batu yang belum bunyi jangan sesekali diembunkan, karena ini bisa berdampak buruk, nanti malah makin parah dan burungnya makin lama untuk bunyi. Jadi untuk murai batu yang belum rajin bunyi, sebaiknya tidak usah diembunkan. Dalam pengembunannya sendiri kita juga perlu memahami konsep-konsep, metode Menpack tentang mental, nutrisi, perawatan ya, ada ego atau ambisi serta karakter. Karena di dalam perawatan itu sendiri, dalam pengembunan itu ada hal-hal yang membahayakan. Contohnya, untuk pengembunan tentu di pagi hari. Kita juga tidak boleh sembarangan mengembunkan di tempat-tempat yang membahayakan, dekat dari pohon, terus bisa diakses oleh hewan liar seperti kucing, seperti tikus, ada ular juga, itu sangat berdampak buruk. Dan kalau bisa juga tidak mudah diakses orang dari luar, contohnya ya orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil hak milik orang lain. Contohnya ada kasus pencurian burung ketika kita embunkan. Kalau masa-masa pengembunan itu masa-masa kita ngantuk juga, masa masih pagi, masih sunyi. Nah, itu momentum yang biasanya malah dimanfaatkan oleh mereka yang mungkin sangat membutuhkan dari segi ekonomi atau orang-orang yang bisa dibilang tidak bertanggung jawab. Lantas murai batu seperti apa lagi yang tidak cocok diembunkan? Murai batu yang sedang kotoran berak kapur. Murai batu yang memiliki pencernaan kurang bagus, kesehatannya kurang fit ya, jangan diembunkan. Karena untuk pengembunan sendiri itu kan cuacanya cukup dingin ya, di bawah normal ya. Nah, ini perlu teman-teman juga perlu hati-hati, karena untuk burung murai batu yang rawatan hariannya biasanya di kerodong ya, benar-benar dirawat di dalam rumah, jarang terkena dengan udara bebas, apalagi pagi ya, nanti takutnya murai batunya masuk angin. Nah, itu kan berabe, malah bukannya tambah oke, malah tambah ngeluh. Nah, terus murai batu seperti apa lagi yang tidak cocok diembunkan? Murai batu yang bukan terahan mental petarung, karena untuk mengembunan itu sendiri kan memupuk mental, terus agar dia bisa nagen, kepercayaan dirinya makin meningkat. Nah, tapi kalau mentalnya sudah nggak ada, bukan karena bukan terah petarung, maka murai batu tadi sebaiknya ya akan sia-sia kita pengembunannya malahan ya. Jadi kalau kita mau memelihara murai batu yang orientasinya untuk kontes, sebaiknya yang tadi, mental itu wajib dan harus, karena murai batu yang sudah bermental bagus biasanya dia tidak butuh settingan neko-neko, dalam artian
Dikasih jangkrik berapapun dia akan jalan di lapang karena memang karakternya memang karakter petarung, karakter pemenang. Burung seperti itu biasanya memang justru malah relatif stabil. Ya meskipun kalau kita kasih jangkrik yang konsisten yang jauh lebih bagus dia juga akan, semakin oke. Maksud saya dalam artian dikasih berapapun dia jalan itu kasarnya ngomong ya. Jadi kita tidak perlu mencari meraba-raba settingan berapa nggak ketemu-temu itu tidak. Karena burungnya sudah memiliki, jujur ya karakternya jalan, udah bawa aja juga jalan gitu. Bahkan untuk rawatan harian dibawa aja jalan udah, yang penting digantang udah, prestasi masuk, mau kerja gitu. Nah ini biasanya burung yang, memiliki terahan, memiliki karakter bagus itu seperti itu. Nah kalau ini diembun-embunkan, wah ini semakin bagus. Jadi untuk murai batu yang ada beberapa hal yang memang tidak layak untuk diembunkan karena nanti hasilnya akan percuma ya. Jadi perlu dipahami juga teman-teman ya, jangan sampai kita sudah mengembunkan burung murai batu kita tapi tidak ada hasil. Contohnya ketika kita mengembunkan burung murai batu yang masih diem ya, kita embun-embunkan harapannya gacor, malah tambah diem ya, malah tambah diem. Terus mengembunkan burung yang tidak sehat, yang masih kotorannya encer kita embunkan malah tambah encer, malah yang ada, beberapa hari kemudian malah burungnya ngembangin bulu terus, ya tidak sinset ya. Beda ketika dijemur tuh kan kenceng, nah tapi karena kita salah perawatan malah bulunya ngembang terus. Nah ini nanti malah jadi repot dan jadi PR terus ke depannya malah berbahaya ya, mudah pusing-pusing, terus ngabisin, biaya yang tidak sedikit untuk pembelian EF-nya, kroto, belum multivitamin yang menggunakan. Nah inilah ya, untuk teman-teman coba dilihat dulu murai batunya seperti apa. Karena untuk, murai batu yang tidak diembun, prestasi terus stabil juga banyak kok ya, heeh. Jadi, sebaiknya juga harus dipahami. Terus murai batu diembun dan bahayanya juga sangat banyak sekali. Mulai dari segi kesehatan, mulai dari ancaman dari predator, entah tikus, entah ular, entah kucing dan lain sebagainya. Atau, dari orang yang, ekonominya butuh dalam artian orang yang tidak bertanggung jawab, yang suka mengambil hak milik orang lain. Nah ini kan, perlu kita pikirkan juga loh teman-teman, tidak asal kita ngembun itu ndak bisa ya seperti itu, nanti malah kita bukannya, memperbaiki burung agar semakin bagus, malah burungnya hilang untuk selamanya. Nah itu kan tidak lucu ya. Terus kalau pokoknya poin pentingnya kalau teman-teman mau prestasi ya terahan yang bagus. Sudah itu kalau teman-teman sudah mengantongin, terahan yang memang sudah terbukti untuk prestasi ya minimal di Latberan tapi sudah lintas IO itu sudah lebih dari cukup untuk, memiliki pondasi dasar, memiliki terahan, petarung ya. Karena untuk rawatan itu kita tinggal menyesuaikan saja tidak kebanyakan tingkah juga nanti biasanya prestasi lagi dan lagi. Nah, murai batu banyak, tapi yang konsisten ya, yang konsisten sangat-sangat sedikit. Nah, terima kasih sudah sampai sejauh ini. Itulah tentang, percuma mengembunkan murai batu seperti ini. Terima kasih ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.